Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Teh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. eh belum berdoanya ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Baik adik-adik semuanya, semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya seperti biasa kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu karena Ustazah Vina sedang haid, jadi tidak bisa baca. Dipimpin dengan Abang Fatih ya, membaca surat Al-Fatihahnya ya. Baik. Ala niyati hadza. Abang Fatih baca surat Al-Fatihahnya agak keras ya. Kemudian bareng-bareng bacanya. Baik. Ala niyatina hadza Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Abang Fatih. Baik. Insya Allah sudah siap semuanya ya untuk belajarnya ya. Kita baca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan buku Mabadi' Fiqhiyah kita, Ustazah Vina pengen sedikit-sedikit ngasih tahu tentang haid ya, tentang haid atau masa-masa baligh ya, karena memang banyak di antara kita ini adik-adik sudah usianya 9 tahun ke atas. Oke ya, jadi perlu mengetahui tentang haid itu seperti apa. Yang cowok juga perlu tahu, oke ya? Perlu tahu juga tentang pembahasan ini. Jadi meskipun yang cowok tidak haid, oke, nanti misalnya sudah jadi suami, ya kan perlu tahu juga karena belum tentu istri-istri kita tahu tentang haid, oke ya. Jadi keduanya baik laki-laki atau perempuan penting sekali memahami apa itu haid, oke ya. Singkat saja, sedikit-sedikit Ustazah selipkan ini. Baik, yang pertama tentang darah dulu ya. Jadi perempuan kita itu, oke, perempuan itu keluar darah, oke, mengalami keluar darah itu hanya ada tiga saja, tiga macam saja, oke ya. Yang pertama darah haid, kita bilangnya darah haid, oke, menstruation, oke. Dan yang kedua yaitu darah nifas. Dan yang ketiga darah istihadah. Ya, Ustazah nggak akan jelasin semuanya, yang sedikit-sedikit aja dulu. Yang pertama darah haid, ya. Jadi nggak akan keluar dari tiga ini, oke? Darah keluar, maaf, dari kemaluan, dari tempat lubang apa namanya, bukan tempat pipis ya. Jadi kalau dari perempuan itu ada untuk tempat pipis, oke? Dan juga ada tempat untuk keluar darah, oke? Nah, keluar darah itu ya kan hanya tiga macam. Oke, hanya tiga macam. Kalau nggak haid, ya nifas. Kalau nggak haid dan nifas, ya istihadah. Oke, jadi tidak ada darah selain tiga ini. Tidak ada yang keempat. Oke, namanya hanya ada tiga ini. Oke, nah darah haid, nah ini tiga-tiganya itu keluar dari tempatnya perempuan. Oke, jadi laki-laki tidak akan pernah mengalami tiga keluar darah ini. Oke. Nah, haid sendiri itu apa sih haid sendiri? Haid sendiri adalah darah yang pertama, karena kita lagi ngomongin darah nih. Oke, karena lagi ngomongin darah. Nah, darah haid itu adalah, Bang Jaber, darahnya keluar secara normal, secara alami. Oke, kalau secara normal, secara alami berarti nggak ada sebab tertentu. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan bagi perempuan yang nanti kapan mengalami haid ini paling tidak usianya 9 tahun. Nah, ini adik-adik perempuan di sini udah 9 tahun semuanya nih. Jadi siap-siap akan mengalami keluar darah. Oke?
Nah, keluar darah ini bisa darah haid yang ini, yang kita bahas ini. Darah haid itu darahnya keluar secara alami. Dalam arti tidak ada sebab tertentu. Sebab tertentu itu seperti apa? Seperti kalau melahirkan. Perempuan juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalami hamil kalau sudah menikah tentunya ya, hamil dan juga melahirkan. Nah, setelah melahirkan baby itu biasanya normalnya kebanyakan perempuan itu mengalami darah. Nah, darahnya itu keluar karena ada sebab, ya karena ada reason. Reasonnya yaitu melahirkan. Kalau reasonnya melahirkan, berarti darahnya tidak dibilang darah haid. Oke ya? Karena darah haid itu darahnya normal. Darahnya tidak ada sebab tertentu. Bisa difahami ya? Nah, kalau darahnya itu keluarnya karena sebab melahirkan, berarti bilangnya adalah darah nifas. Tadi disinggung tadi, darah yang keluar dari tempat kemaluan wanita, perempuan itu hanya ada tiga. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas. Nah, darah nifas itu ternyata keluarnya karena ada sebab melahirkan. Oke ya? Nah, ini nggak melahirkan. Ya, nah bisa jadi darah haid. Nah, yang ketiga tadi darah istihadah. Darah istihadah itu dia ada sebab luka atau nggak beres. Nggak apa dimatiin dulu. Oke, karena ada penyakit, ya. Pokoknya ada sebab tertentu, ya kan? Karena mungkin apa namanya minum obat kayak gitu, ya. Nah, ini nggak dinamakan dengan darah haid, melainkan darah istihadah. Oke. Nah, darah haid itu darah yang keluar sifatnya normal, natural, alami, nggak ada sebab tertentu. Oke. Kemudian darahnya ini sehat, ya, dalam keadaan sehat. Kita dalam keadaan sehat dan keluarnya pada waktu-waktu tertentu. Jadi nanti kita akan tahu nih adik-adik, kapan darah haid keluar, kita akan tahu kalau kita belajar tentang haid. Kapan sih kita dibilang apa keluar ini darah ini dinamakan dengan darah haid, ya. Jadi perlu belajar tentang haid. Insya Allah bisa difahami ya. Jadi darah tadi hanya ada tiga. Yang pertama adalah darah haid, ya keluarnya secara normal, kemudian tidak karena sebab tertentu. Sebab tertentu itu seperti apa? Seperti karena luka atau lagi sakit, kemudian atau sebab melahirkan, tidak ya. Jadi memang normal dan keluarnya pada waktu-waktu tertentu. Oke, insya Allah kita akan tahu kapan waktu-waktu tertentu untuk keluar haidnya itu. Bisa difahami ya? Nah, kemudian mempelajari fikih haid nih, hukumnya. Kenapa sih kok Ustazah Vina ngasih pelajaran materi ini singkat dulu tentang fikih haid? Karena mempelajari fikih haid tentunya bagi perempuan itu wajib ya. Wajib mempelajari fikih haid bagi kita adik-adik karena adik-adik sudah 9 tahun, oke, ke atas usianya, dan 9 tahun itu minimal perempuan, at least perempuan mengalami haid itu minimal 9 tahun. Oke ya. Jadi siap-siap saja yang usianya sudah 9 tahun ke atas ya. Kalau yang belum ya kita belajar dulu, belajar fikih haidnya. Jadi kita nggak terkaget-kaget. Oh, ada darah nih, nggak langsung nangis atau mama, mama bagaimana ini? Ya, kita karena kita sudah mempelajari fikih haidnya. Oke ya. Nah, tandanya kalau sudah keluar darah haid berarti kita ini dihukumi atau status kita sudah balik. Balik itu apa? Balik itu berarti sudah diberi kewajiban atau diberi beban untuk mengerjakan kewajiban seperti sholat, kemudian puasa kalau Ramadan. Oke ya? Itu sudah bukan, itu sudah menjadi tanggungan kita. Oke ya? Dalam arti kalau kita tidak melaksanakan sholat sementara kita sudah balik, oke, maka kita berdosa. Ingat ya, usia adik-adik 9 tahun ke atas sudah bukan usia anak-anak lagi, ya harus paham bahwasanya kita ya akan diberi beban atau kewajiban untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, jadi di sini hukum mempelajari fikih haid bagi kita adik-adik perempuan itu adalah fardu ain. Fardu ain itu apa? Fardu ain itu wajib bagi masing-masing, bagi individu, per personal. Setiap personal kita wajib mempelajarinya. Ini bagi yang perempuan. Oke, jadi nggak bisa
misalnya kakak Lulu, misalnya anaknya Ustazah Vina, Kak Lulua, ya kan bilang, udah mami aja yang mempelajari, Lulu nggak perlu mempelajari, nggak bisa. Oke ya, jadi memang perlu kita pelajari, masing-masing dari kita perlu mempelajarinya. Karena apa? Yang bagi perempuan ini, karena memang wanita kodratnya Allah takdirkan untuk mengalami haid, mengalami darah yang namanya darah haid. Jadi perlu tahu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Dari sini bisa difahami ya. Nah, jadi di sini adapun kalau yang laki-laki bagaimana nih? Ya, laki-laki dihukuminya fardu kifayah. Oke, kalau perempuan tadi fardu ain, fardu itu wajib ya. Wajib dipelajari. Ain itu masing-masing bagi setiap wanita yang mengalami haid. Adapun laki-laki, ya kan, itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain, melainkan fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu cukup dipelajari sebagian saja. Misalnya di sini siapa di sini yang cowok-cowok yang datang di sini? Ada Abang Fatih, ada Abang Abdullah, ada Abang Ashka, ada Abang Azka, ya. Nah, ada Abang siapa di sini lagi? Ya kan? Nah, kalau sebagian di antara kalian, misalnya cuma Abang Fatih sama Abang Abdullah saja yang mempelajari haid, maka sudah cukup. Yang lainnya gugur kewajibannya, nggak masalah. Oke? Tetapi kalau nggak ada satupun laki-laki yang mempelajari fikih haidnya ini, hukum-hukum tentang haid, maka kalian semua laki-laki berdosa. Oke? Semua laki-laki berdosa. Ya, nanti soalnya nggak ada nanti siapa yang menjadi mufti, ya kan? Menjadi mufti itu yang ulama yang ngasih tahu misalnya ada persoalan, misalnya ada question, ya kan? Kemudian kita tanya syekh. Nah, syekhnya ini mufti ini. Nah, kalau nggak ada yang belajar tentang haid, bagaimana si mufti ini bisa menjawab? Oke, dan terlebih nanti kalau kalian laki-laki ini sudah menikah menjadi apa suami punya istri dan istrinya tidak tahu, ya kan? Kita sudah tahu nih, alhamdulillah. Maka kita punya kewajiban untuk memberitahu istri kita tentang hukum haid, ya. Tapi kalau ternyata istri kita sudah nggak tahu bagaimana hukum haid itu, kitanya sendiri nggak mempelajarinya, ya kan? Maka mau nggak mau kita harus nyuruh istri kita untuk belajar dengan gurunya. Abang Jaber, dengan gurunya. Oke ya, biar apa namanya harus karena hukum mempelajari fikih haid, hukum-hukum haid ya bagi seorang wanita itu fardu ain. Dari sini bisa difahami? Oke ya, oke. Baik. Nah, meskipun kewajiban mempelajari fikih haid bagi laki-laki termasuk fardu kifayah itu apa? Sebagian saja sudah cukup ya. Tapi kalau misalnya setiap laki-laki mempelajari fikih haidnya, bagus banget ini, Masya Allah. Ya kan? Karena nih di sini ya, meskipun kewajiban mempelajari fikih haid bagi laki-laki termasuk fardu kifayah, seorang suami tetap perlu memahami dasar-dasar fikih haid. Hal ini penting agar ia dapat memahami hak dan kewajiban istrinya saat haid. Jadi memang ada hukum-hukumnya, adik-adik, ya. Kalau si istri atau perempuan atau anak perempuan kita mengalami haid, ada hal-hal yang tidak diperbolehkan saat haid. Misalnya sholat yang sudah kita ketahui kalau lagi haid, maka kita dilarang untuk melakukan sholat. Padahal tadi sholat hukumnya kan wajib tuh sholat fardu kan. Tapi kalau kita haid maka jadinya haram untuk mengerjakan sholat. Dan juga puasa ya puasa baik puasa sunnah atau puasa yang wajib tidak diperbolehkan. Dan masih banyak larangan-larangan bagi wanita yang sedang haid. Nah bayangkan kalau dua-duanya baik laki-laki dan perempuan tidak mengetahui hukum haid ini ya bagaimana tahu ya kan? Jadi memang harus ada yang tahu di antara laki-laki dan perempuan ini. Kalau perempuan jelas fardu ain ya, kita wajib mempelajarinya. Baik, sebelum masuk ke buku Mabadik Fiqhiyah, tanda-tanda baligh. Pertemuan lalu sebenarnya Ustazah sudah singgung ya masalah tanda-tanda baligh, tetapi tidak mengapa kita ulang lagi
pengulangan, semakin sering mengulang, maka semakin menetap di akal pikiran kita, ya, materi tersebut. Baik, tanda-tanda balik. Seorang anak, baik laki-laki dan perempuan, sudah bisa dihukumi balik. Ya, dihukumi balik itu berarti dia sudah mempunyai atau memikul kewajiban untuk melakukan sholat, ya, dan puasa dan lain sebagainya. Oke, jadi sudah tanggung jawab, dia sudah punya responsibel, ya, untuk mengerjakan sholat. Kalau tidak, maka dia berdosa. Kapan? Apabila memenuhi salah satu dari tiga tanda balik. Tiga tanda balik ini, yang pertama, bagi perempuan keluar darah haid tadi. Oke, bagi perempuan keluar darah haid. Minimal perempuan, adik-adik ini, ya, keluar darah haid itu 9 tahun. 9 tahun kurang 16 hari. 9 tahun kurang 16 hari. Oke ya, diingat waktu itu Ustazah kasih PR ya. Apa PR-nya waktu itu? Masih ingat nggak Eh, PR-nya? tentang tahun Komaria, Iya, tahun tahun Komariah bulan kan? Kapan ya, lahirnya kan? Sudah dicari belum? sudah. Sudah ya. Nah, apa namanya nanti saya tanya. Oke, nah ini lihat ini. Jadi minimal perempuan mengalami atau keluar darah haid minimal itu 9 tahun komariah kurang 16 hari. Nah, kalau misalnya ini masih 8 tahun komariah, kemudian keluar darah, maka darahnya tidak dianggap sebagai darah haid. Nah, ini Ustazah kasih contoh. Misalnya anak perempuan keluar darah itu 9 tahun komariah kurang 15 hari. Misalnya 15 hari lagi nih, kakak kakak Hafsah 15 hari lagi 9 tahun. Oke, misalnya ini, misalnya 9 tahun 15 hari lagi 9 tahun ini. Nah, tapi hari ini keluar darah. Nah, darahnya keluarnya selama 5 hari misalnya. Maka darah itu dinamakan darah haid. Oke, dinamakan darah haid. Jadi nggak usah bingung. Oke, nggak usah bingung. Sekarang jadi setelah kita mengetahui, adik-adik setelah mengetahui tahun komariahnya, ulang tahunnya kapan komariahnya, maka kita bisa menghitung. Sebenarnya saya sudah 9 tahun komariah belum ya? Kayak gitu. Kalau sudah pasti 9 tahun komariah, oh saya sudah mendekati nih 9 tahun komariah nih. Atau saya sudah memasuki 9 tahun komariah, tapi belum keluar darah. Ya berarti ditunggu saja. Oke. Nanti kalau misalnya keluar darah dan ternyata darahnya misalnya 2 hari keluar, kita nggak usah kaget lagi. Itu adalah darah haid. Oke. Darah haid berarti tandanya kita sudah balik. Oke. Kemudian 9 tahun komariah atau kurang 1 hari. 1 hari lagi aku 9 tahun loh, 9 tahun komariah. Oke. Kemudian keluar darah nih hari ini. Kemudian darahnya kok terus-terusan selama 7 hari. Maka 7 hari tersebut adalah darah haid. Oke. Adalah darah haid. Kemudian lagi, 8 tahun komariah lebih 5 bulan. Berarti belum ada 9 tahun, masih lama 9 tahunnya. Masih berapa bulan lagi ya untuk 9 tahun? Nah, masih 8 tahun Komaria lebih 5 bulan, kemudian keluar darahnya selama 2 hari. Nah, maka dipastikan darah tersebut bukanlah darah haid, melainkan darah istihadoh. Nah, tadi Ustazah udah kasih tahu kan, darah yang keluar oleh perempuan, oke, hanya ada tiga saja. Kalau nggak darah haid, darah nifas, ya darah istihadoh. Oke, darah istihadoh tadi karena keluarnya belum 9 tahun, komariah belum. Oke, dia masih 8 tahun, komariah lebih 5 bulan. Walaupun dia keluar 2 hari atau 3 hari atau 4 hari, selama masih 8 tahun komariah, oke, lebih 5 bulan ini, maka darahnya bukan darah haid. Berarti dia belum balik. Bisa difahami ya? Kemudian ini 9 tahun komariah kurang 18 hari. Padahal tadi Ustazah bilang 9 tahun komariah kurang berapa? 16 hari. Tapi yang kurang ini 18 hari, keluar darahnya 6 hari. Bagaimana ya menghitungnya? Nah, ternyata menghitungnya 6 hari ini nggak semuanya adalah darah haid.
Ya, nggak semuanya darah haid. Nah, kapan yang dihitung darah haid? Hanya 3 hari saja. Nih lihat nih, Ustazah kasih kalender misalnya nih, diperhatikan baik-baik. Bentar. Misalnya nih, oke, tanggal 20, perhatikan ya ini ya, diperhatikan ya. Jangan dicoret-coret ya, siapa yang coret-coret ini? Lihat ini. Ini ada tanggal 20 di sini nih, tanggal 20 di sini. Oke, lihat nggak kursornya tante ini? Tanggal 20 di sini. Lihat kan? Lihat. Lihat, tanggal 20 ini genap 9 tahun Komariah. Misalnya bentar lagi kakak Lulua tanggal 20 ini adalah 9 tahun Komariah misalnya. Oke ya. Tapi kakak Lulu ternyata sudah 10 tahun ya. Nah, sudah 10 tahun lebih. Oke. Nah, misalnya 20 tahun ini genap 9 tahun. Ternyata kurang 18 hari, kita hitung mundur dari 20, 19, 18, 17 nih. Sampai ternyata pas tanggal 2 ini, ya tanggal 2 tadi kan tanggal 20, tanggal ulang apa namanya 9 tahun nih. Ternyata tanggal 2 keluar darah. Tanggal 2 keluar darah. Dan keluar darahnya selama 6 hari. Dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 hari keluar darah. Maka yang dianggap darah haid adalah mulai dari tanggal 5, 5, 6, 7. Bukan dari tanggal 2, 3, dan 4 bukan. Ini belum. Ini belum dianggap darah haid. Karena apa? Karena tadi minimal usianya 9 tahun kurang 16 hari. Jadi yang dihitung adalah yang ini yang tiga setelah tanggal 5, 6, 7 ini. Insya Allah bisa difahami ya. Nah, dari sini berarti sudah mulai darah haid, berarti sudah balik ya, anaknya sudah balik. Insya Allah bisa difahami ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan apa namanya haidnya. Kita lanjut pekan depan ya. Sekarang kita ke kitab Mabadi' Fikih ya. Baik, waktu itu sudah sampai pada doa ya. Ada yang masih ingat sampai apa waktu itu ya? Hmm, oh, sampai membaca doa setelah tasyahud ya. Ingat ya, membaca doa setelah tasyahud. Oke ya, insya Allah sudah hafal semuanya doanya. Sebelum salam, setelah tasyahud, sebelum salam, kita disunahkan untuk membaca doa ya. Doa yang kita hafal ya seperti Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamats wa min fitnatil masihid dajjal ya kan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamats wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baru kita bisa assalamualaikum warahmatullah ya. Kalau enggak berdoa juga enggak apa-apa. Oke, yang penting tasyahudnya harus kita baca. Itu adalah kesunahan. Atau doa apa saja sebelum salam itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah membaca doa tadi, kita membaca Assalamualaikum warahmatullah. Oke ya, menolehkan kepala kita ke arah kanan. Ini yang wajib, yang rukun. Oke, membaca Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian yang ke kiri itu adalah sunnah. Membaca Assalamualaikum dan menolehkan ke kiri ini adalah sunnah. Oke ya. Kemudian nah, ini nih yang perlu diperhatikan adik-adik. Di dalam madhab Syafi'i, karena kita pelajarannya adalah kitab madhab Syafi'i, salah satu kitab bermadhab Syafi'i, itu di dalam sholat subuh, di rokaat kedua, setelah i'tidal. I'tidal itu apa? Sami Allahu liman hamidah. Dari ruku, kemudian kita Sami Allahu liman hamidah. Bacanya kan kita bilang Rabbana lakal hamdu. Ya enggak? Nah, setelah itu kita disunahkan untuk membaca doa kunut. Tahu nggak doa kunut? Kunut tahu kan doa kunut?
Ya kan biasanya kita berdoa kunut kalau pas sholat witir di bulan Ramadan. Iya enggak? Kita kan sholat taraweh tuh biasanya tuh. Ya kan kalau Ramadan kan ada sholat taraweh setiap sholat Isya. Kemudian diikuti dengan sholat witir. Nah biasanya kalau di sini di Kuwait sholat witirnya itu di rokaat terakhir ada doa kunut. Ya enggak? Nah, kalau di dalam madhab Syafi'i, doa kunut tidak hanya pada sholat witir saja, melainkan pada sholat subuh juga. Sholat subuh di rokaat kedua setelah i'tidal. Siapa yang hafal doa kunut di antara adik-adik di sini? Abang Abdullah hafal? A Fatih hafal? Mana A Fatihnya? Abang Zaidan? Iya, yuk kita baca bareng-bareng yuk doa kunut yuk. Allahumma hdini. Bareng-bareng. Allahumma hdini Allahumma hadini Fi man hadait fi man fiman hadait hadait wa afini wa wa'afini afini fi man afait fi man afait wa tawallani wa tawallani fi man tawallait fi man tawallait wa barik li wa barik barik li fi ma a'tait fi ma a'tait wa qini wa qini syarra ma qadait syarra ma qadait fa innaka fa innaka taqdi taqdi wa la yuqda alaik wa la yuqda alaih wa innahu wa innahu la yadhillu la yadhillu mawalait mawlana wa la ya'izzu man wa la ya'izzu man adait adai tabarakta rabbana tabarakta wa rabbana ta'alait wa ta'alait falakal hamdu falakal falakal hamdu ala ma qadait ala ma qadait astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik wa wa atubu atubu ilaih wa sallallahu ala sallallahu sallallahu ala ala sayyidina sayyidina Muhammad Muhammad an-nabiyil nabiyil ummi ummi wa ala alihi alihi wa sahbihi sahbihi wasallam. wasallam. Iya, dihafal pelan-pelan ya. Tapi mungkin ada yang bertanya kalau kita sholat subuhnya nggak pakai kunut gimana ya? Tetap sah, oke? Tetap sah karena kunut hanya sunnah, oke? Hanya sunnah dikerjakan mendapat pahala. Kalau tidak juga tidak mengapa, tidak berdosa. Bisa difahami dari sini ya? Nah, tapi kita hafalkan dikit-dikit ya. Yang belum hafal kita hafalkan pelan-pelan karena memang di sholat witir di pertengahan bulan Ramadan. Oke, sholat witir dari tanggal 1 sampai 15 itu belum witirnya nggak pakai kunut. Nah, dari tanggal 16 sampai terakhir itu witirnya ada kunutnya. Oke, kalau kita sholat witir sendiri, ya maka tetap disunahkan untuk membaca doa kunut ya di rokaat terakhir. Oke, biasanya kita berwitirnya, sholat witirnya 3 rokaat, 2 rokaat salam, kemudian bangun lagi 1 rokaat. Nah, di rokaat itu setelah i'tidal kita membaca doa kunut ya, ini sunnahnya. Oke, kita hafal pelan-pelan. Insya Allah ya. Oke ya, insya Allah dihafal ya. Insyaallah. Baik. Insyaallah. Kemudian ini di sini disebutkan dari kan karena ngomongin waktu itu ngomongin rukun Islam kan, ya enggak? Rukun Islam ada berapa waktu itu? 6. Duh, rukun Islam jangan pernah bilang Oh, 6. ilam. 5, Hah? 5, 5. 5. Rukun iman baru 6. Oke, rukun Oh, ya, Islam itu benar-benar. 5. Oke ya.
Rukun Islam Ya, 5. Yang pertama apa waktu itu? syahadah. Syahadat, Syahadat. ya, kita sudah tahu semuanya kalimat syahadat, dua kalimat syahadat. Oke, habis itu sholat. Nah, kan sholat kita sudah bahas ini. Kemudian dibahas tentang zakat. Ini dibahas sebentar tentang zakat. Apa sih artinya membayar zakat? Nah, membayar zakat itu adalah memberikan sebagian dari harta. Oke, untuk siapa sih? Untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Oke, itu secara umumnya. Secara umumnya, ketika kita bilang rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Zakat itu apa sih? Zakat itu adalah memberikan sebagian harta kita untuk diberikan kepada fakir dan miskin dan juga yang mustahik zakat, yang berhak menerima zakat. Ini ada pembahasannya ya, tapi ini secara umum saja. Oke, jadi kalau ditanya, zakat itu apa? Memberikan sebagian harta, ya tentunya ketika kita memberikan sebagian harta tentunya ada syaratnya. Kapan sih kita wajib memberikan zakat? Apabila uang kita atau harta kita sudah memenuhi syaratnya. Itu ada pembahasannya. Ya, ala kulihal zakat itu artinya memberikan sebagian harta untuk diberikan kepada fakir dan miskin. Kemudian pertanyaan yang ke Ustaz. selanjutnya. Ala man tajibuz zakat? Bagi siapa sih diwajibkan zakat? Oke, diwajibkan zakat bagi ala tujaril muslimin wa agniyaihim fis sanah marroh. Jadi zakat itu diwajibkan diwajibkan bagi orang yang kaya. Oke, yang kaya ya wajib mengeluarkan sebagian hartanya ya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, di antaranya orang yang fakir dan miskin yang nggak punya. Oke, ya setidaknya 1 kali dalam 1 tahun, ya. Dalam 1 tahun itu zakat memberikannya hanya sekali saja. Ya, insya Allah bisa difahami ya. Nah, di sini jadi zakat itu tidak diwajibkan bagi setiap orang, tidak. Tapi yang memenuhi persyaratannya. Yang memenuhi persyaratannya diantaranya kaya dan memenuhi syarat untuk zakat. Maaf sebentar. Bisa difahami dari sini ya. Jadi zakat tidak diwajibkan setiap kita harus ngeluarin zakat nih, tidak ya. Ada persyaratannya. Nanti insya Allah kapan-kapan akan dibahas insya Allah. Bisa difahami ya, paling tidak dan dikeluarkan dalam setahun hanya sekali saja. Kemudian diberikan kepada siapa? Kepada yang berhak menerima zakat, diantaranya adalah fakir dan miskin. Kemudian masuk ke rukun Islam yang keempat, yaitu puasa Ramadan. Kalau misalnya Ustazah tanya, apa arti puasa sebenarnya? Apa arti puasa? Kira-kira apa Abang Abdullah puasa itu? Kak Konita, puasa apa? Artinya puasa? Tidak boleh makan sampai maghrib. Oke, tidak boleh Menahan makan lapar. sampai maghrib. Oke, ada yang mau ngasih tahu lagi, puasa itu apa? Menahan Puasa, lapar dan haus. Santi, menahan lapar dan haus. Apalagi? puasa juga itu tahanin makanan dari subuh sampai maghrib. Oh, sampai Apa terbitnya matahari kayaknya. betul, oke, terima kasih, Masya Allah, Barakallah. Jadi arti puasa sendiri itu artinya menahan, oke, menahan dari hal-hal apa saja. Mau dia nahan lapar atau mau dia nahan untuk nggak ngomong, oke. Misalnya aku mau puasa nggak ngomong seharian, ya itu bisa dibilang puasa, oke ya, nggak ngomong seharian. Atau misalnya menahan apa saja, nggak harus menahan dari lapar saja nggak harus. Itu arti dari puasa. Oke ya? Tetapi di sini yang dimaksud dengan puasa Ramadan adalah puasa yang pertama dikerjakan di bulan Ramadan. Itu yang wajib. Oke ya? Makanya tadi yang sudah balik, kita yang sudah balik itu wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan.
kalau tidak berpuasa di bulan Ramadan karena nggak ada udzur apapun, terus kita nggak mau puasa, maka kita berdosa. Bagi yang belum balik, maka harus latihan, perlu latihan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Oke, biar nggak kaget nanti kalau pas sudah balik, kemudian kita bisa puasa dengan baik. Oke, kemudian arti puasa sendiri di sini adalah al-imtina. Al-imtina ini adalah menahan. Menahan apa sih? Menahan dari makan. Apakah hanya dari makan saja? Tidak. Dan juga dari minum. Oke? Menahan dari makan dan minum. Sejak kapan? Apakah setiap hari? 24 jam? Tidak. Dari tulu'il fajr. Tulu'il fajr itu dari subuh. Oke? Dari subuh sampai sampai kapan? Sampai maghrib ya, sampai adzan maghrib. Oke, jadi makna puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, oke ya, dan juga hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi bisa ditulis yuk, ditulis. Arti puasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Ditulis ya. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan juga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, jadi nggak hanya makan dan minum, ada hal-hal yang membatalkan puasa. Oke. Misalnya nggak apa ya? Ada ya nanti ya pembatal puasa ya. Oke. Dari menahan diri, ditulis menahan diri dari makan dan minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar itu adalah subuh sampai terbenamnya matahari. Jadi tadi benar tadi nggak makan, nggak minum dari subuh sampai maghrib, betul. Oke, itu arti puasa. Kemudian ditambah tadi, disertai dengan niat. Jadi nggak hanya menahan aja, tapi nggak ada niatnya. Nggak boleh. Oke ya? Harus ada niatnya. Niat mau puasa. Oke? Percuma kita hanya menahan, kita nggak makan, nggak minum dari pagi sampai dari subuh sampai maghrib, tapi kita nggak niat loh. Nggak niat, ya percuma aja, nggak sah puasanya. Ya, jadi ditulis tadi menahan diri, puasa adalah menahan diri ya dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar yaitu subuh sampai maghrib sampai matahari terbenam atau tenggelam ya sunset oke ya sampai sunset dengan ditambahin disertai niat atau dengan disertai niat oke lalu niat puasa bagaimana yuk bareng-bareng nawa itu Nawa itu sauma sauma Godin itu besok artinya. Ini kalau kita niatnya dari malam hari. Oke, maka kita bilangnya aku niat puasa Ramadan besok. Kalau kita niatnya dari malam hari. Tapi kalau niatnya pas sahur, oke kita bilang nawa itu sauma hada Ramadan, hadal yaum Ramadan, ya an adai syahri Ramadan. Oke, kita ikutin yang ini dulu. Nawa itu Nawa itu sauma godin sauma godin an adai Adai syahri syahri Ramadana Ramadana lillahi lillahi ta'ala. ta'ala. Jadi perlu niat ya, sebagaimana sholat butuh niat. Zakat pun juga tadi kan memberikan sebagian harta. Ketika kita memberikan kepada orang miskin, kita niatkan, aku niat membayar zakat. Ya, kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab, bisa pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oke, begitu pula dengan puasa. Oke, puasa Ramadan kita harus niatkan ini. Niatnya mulai dari habis maghrib, pas sudah maghrib, oke, sholat maghrib kita bisa niat dari situ, dari sejak itu, boleh. Oke ya. Atau setelah sholat isya boleh. Atau setelah sholat raweh boleh. Atau sebelum mau tidur biar nggak lupa atau biasa atau aku takut nggak sahur.
telat nggak sahur kemudian nggak jadi niat deh, mending aku niat dulu nih sebelum tidur, boleh. Oke ya, Ustazah, niatnya gimana? Ustazah izin bertanya, Boleh. kalau aslinya niat terus nggak ngomong yang saya niat niat puasa karena Allah, niat itu tetap tetap sah atau enggak tentu? Tetap sah, Ustazah. ya. Terima kasih Kakak Fatima. Tetap sah karena niat itu di hati, Zahra, betul. Oke, Zahra, niatnya di hati berarti melafalkannya di hati. Zahra, Gimana? Zahra, Ustazah. Oh, Kakak Zahra. Oke, terima kasih Kakak Zahra. Oke, niatnya memang di hati. Oke, Ustazah waktu itu singgung niat itu tempatnya memang di hati. Kalau nggak kita lafalkan nggak masalah. Oke, tapi terkadang kita kesusahan untuk niat di hati. Kita niat, aduh, bacanya gimana sih kayak gitu. Maka kita boleh melafalkan. Jadi nggak masalah. Oke, kita lafalkan untuk meyakinkan hati kita niatnya seperti itu. Bisa difahami ya? Jadi kalau misalnya kakak Zara bisa niatnya di hati, ya kan nggak dilafalkan ya ahlan wasalan. Yang penting ada niatnya di situ. Niat, aku niat untuk mengerjakan sholat atau puasa. Aku niat berpuasa besok bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Iya kan? Seperti itu. Mungkin di hati boleh, nggak dilafalkan. Ini kan untuk memudahkan. Niatnya bagaimana sih? Niatnya seperti ini. Lafalnya seperti ini. Oke? Bisa difahami insya Allah ya? Baik, jadi niatnya itu dimulai pas sejak maghrib, oke? Maghrib dimulai dari maghrib sampai sebelum fajar, oke? Jadi jangan sampai puasa Ramadan kita nggak menghadirkan niat sudah subuh kita nggak niat, ya nggak sah puasanya. Kalau nggak sah puasanya berarti jatuhnya kita apa? Harus dikodok hutang puasa. Oke ya, jadi biar amannya dari malam. Kalau kita khawatir kalau pas sahurnya kita kelewat, nggak sempat niat, maka kita niatkan dari malamnya. Insya Allah bisa difahami ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kam ada rakaat tarawih? Ya, karena di puasa Ramadan itu disunahkan untuk mengerjakan sholat tarawih. Oke, sholat tarawih. Ya, insya Allah kita sudah nggak asing ya mendengar sholat tarawih. Yuk, sholat tarawih, yuk, sholat tarawih. Nah, ini pertanyaannya. Kam ada rakaat tarawih? Berapa sih bilangannya? Jumlah rakaat tarawih itu berapa? Nah, di sini disebutkan bahwasanya jumlahnya adalah 20 rokaat. Ingat, ini hanya terawih saja, bukan pakai witir. Kalau pakai witir berarti 23. Oke, terawihnya 20 dan ini yang dipakai mayoritas ulama. Jumhur atau kebanyakan ulama, ya empat madhab itu semuanya bilang 20 rokaat. Tapi kok di Kuwaitnya hanya berapa yang di Kuwait ya dipakai? 8 saja ya. Ya kan 8 saja ya. Sebagian mengatakan 8. Tapi kalau Ustazah sendiri sholat tarawih sendiri ya kan nggak jamaah ya kan nggak kalau di Kuwait ya maksudnya kalau nggak berjamaah Ustazah 20 rokaat ya karena memang rokaatnya jumlah rokaat sholat tarawih itu keseluruhannya adalah 20 rokaat. Oke ya. Tapi kalau kita di Indo semuanya pada 20 rokaat. Baik. Kemudian mata waktu sholat tarawih. Kapan sih waktunya sholat tarawih? Nah, sholat tarawih itu yang pertama sudah pasti berada di bulan Ramadan. Sholat tarawih itu sudah pasti berada di bulan Ramadan dan hukumnya adalah sunnah muakkad. Hukumnya apa? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu apa? Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang benar-benar perlu dikerjakan. Hukumnya sunnah ya. Kalau adik-adik mendengar istilah sunnah, berarti keluar dari yang namanya wajib. Wajib itu harus dikerjakan, kayak sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, itu wajib. Tapi kalau sunnah berarti levelnya di bawahnya wajib. Oke, cuma sunnahnya adalah sunnah muakkad. Muakkad itu yang benar-benar dianjurkan untuk mengerjakannya. Oke, nah sholat taraweh hukumnya sunnah muakkad dan dikerjakan pada bulan Ramadan. Kapan? Pagi kah, sore kah, siang kah? Ya, ternyata sholat taraweh dikerjakan setelah mengerjakan sholat isya. Oke ya,
setelah mengerjakan sholat Isya, kemudian mengerjakan sholat terawih. Dari sini paham insya Allah? Raise hand-nya. Insya Allah. Baik. Paham. Baik. Kemudian maniatus sholat tarawih. Kemudian niat sholat tarawih lagi-lagi. Ustazah tekankan setiap sholat itu harus ada niat. Ya, waktu itu kita sudah singgung rukunnya sholat. Rukunnya sholat ini baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Oke, rukunnya yang pertama adalah niat. Oke, harus niat. Ya, harus ditentukan niatnya. Sholat apa nih? Oke, kalau sholat fardu, ya ditentukan sholat fardunya apa. Kalau sholat sunnah, ya ditentukan sholat sunnahnya apa. Oke, nah ini aku mau sholat sunnah taraweh nih. Ya berarti diniatkan aku sholat taraweh, aku sholat sunnah taraweh, ya 2 rakaat. Nah kemudian dibilang nih makmuman. Karena kita berjamaah, maka kita sebutkan makmuman. Makmuman tuh makmum. Makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Disebutkan makmumnya. Oke, biar kita dapat pahalanya berjamaah. Bisa difahami ya? Usolli itu artinya aku sholat, usolli, rok'ataini 2 rakaat, min sunnati, dari sunnah kesunahan, sholat at-tarawih, dari kesunahan sholat tarawih, makmuman, karena makmum, saya makmum. Karena mengikuti imam, makmum. Lillahi ta'ala, baru Allahu Akbar. Kalau nggak bisa niatnya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris boleh. Oke? Di hati boleh, nggak diucapkan boleh. Diucapkan juga boleh. Oke? Bisa difahami insya Allah? Baik. Ada pertanyaan dari sini? Ada yang tanyakan? Oke, ini kelahirannya Abang Fatih Dzulqa'dah tanggal berapa Dzulqa'dahnya? Beng, pinjam sebentar, Beng. Beng, pinjam sebentar. Tanggal 21. Tanggal 21 Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu sesudah bulan apa ya? Coba. Syawal. Sesudah bulan Syawal? Syawal. Oke, oke. Berarti keberapa? Bulan keberapa? Bulan ke-11. Bulan ke-11. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa tadi, Fatih? 20 ya? Tanggal 21. Tanggal 21. Oke. Terus tahunnya 1436 ya? Hijriyah ya? Iya. Kalau sekarang tahun berapa sekarang hijriahnya? Eh, nggak tahu. Duh, kok nggak tahu? Buset. Ditulis. Sekarang tahun 1447 Hijriyah. Ingat-ingat. Oke ya. Sekarang ini kita berada di tahun 1447 Hijriyah. Oke ya. Berarti kalau Ak Fatih tadi kelahirannya 1436 Hijriah, berarti Ak Fatih sebenarnya sekarang sudah 11 tahun ya Hijriah ya. Oke. Tahun Hijriahnya 11 tahun. Abing loh ya mesti. Ini Kak Fatimah Jumadil Akhir. Jumadil Akhir itu bulan keberapa ya? Coba yang pertama Muharram. Yuk. Ditulis yuk, ditulis. Muharram, usah tulis di chat. Yang pertama Muharram, oke. Kedua Safar, ketiga Robiul Awal, Muharram. keempat Robiul Safar. Tsani, oke. Kemudian kelima Jumadil Awal, Awal. keenam Jumadi, Jumadi Tsani, Jumadi Tsani, Jumadi Tsani, Robi. oke. Ketujuh Robi. Rajab, Rabiul Awal tadi sudah sayang. Ul.
Rabiul Awal tadi yang ketiga. Oke, Muharram dulu, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, yang ketujuh Rajab, Juma, yang kedelapan Jumadil, Sya'ban, yang kesembilan Ramadan, Jumadil, yang kesepuluh Syawal, yang ke-11 Dzulqa'dah, yang ke-12 Dzulhijjah. Hijjah. Iya. Oke, dihafal ya. 12 bulan Hijriah harus dihafal. Oke ya, harus dihafal. Bulan pertama Muharram. Yuk ikutin ya. Muharram, Muharram, Safar, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Jumadil Tsani, Rajab, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Ramadan, Syawal, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah. Siapa yang sudah hafal? Am. Nggak lihat. Yuk, unjuk jari. Yang sudah hafal nggak lihat. Yuk, Fatimah, yuk. Kakak Fatimah. Kakak Fatimah Syahab, yuk. Muharram, Oke. Safar, Hmm, Rabiul Awal, Oke. Rabiul Akhir, Oke, boleh Jumadil Rabiul Awal, Akhir, boleh Rabiul Tsani. Boleh ya. Boleh Rabiul Tsani, boleh Rabiul Akhir. Oke, terus. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Oke, boleh Rajab, Jumadil Akhir, boleh Jumadil Tsani. Boleh. Oke, terus. Sya'ban, Ramadan, Oke. Syawal, Hmm. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oke, sekarang itu nggak lihat ya, nggak ngelihat ya. Ya, Oke, sekarang saya tanya, bulan ke-9 dari bulan Hijriah? Ramadan, Ramadan, Oke, bulan pertama dari bulan Hijriah? Muharram, Muharram, Bulan terakhir dari bulan Hijriah? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 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 Oke, Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulannya haji tanggal 10. Oke, Ramadan untuk puasa bulan ke-9. Oke, hari raya Idul Fitri yaitu Syawal tanggal 1. Oke ya. Baik, ini Kakak Keisha Rajab ya. Masya Allah Rajab 8, 14, 30. Oke, Kakak Keisha berarti umurnya berapa? Pengen picture sebentar saya, Ben. Saya umur 16 tahun. 16 17 tahun. tahun ini. Siapa yang bilang Kakak Keisha? Iya. Iya, Oke, Masya Allah. Sudah haid berarti ya? Sudah mens ya? sudah lama. Oh iya, Masya Allah. Kemudian siapa ini? Fatimah 26 Jumadil Akhir 1436. Oh banyak ya yang 1436. Baik. Oke, yang lainnya yang belum dicari, tahun kelahirannya dicari. Kemudian PR-nya dihafal 12 bulan-bulan Hijriyah. Oke, dihafal Oke, Kak. bulan-bulan Muharram, Safar, Hijriyah. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Oke. Siapa yang mau mencoba nggak apa-apa? Abang Aska yuk mencoba yuk. Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Oke, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. ya pintar. Yuk Abang Aska sama ini adiknya. Yuk dicoba mau? Muharram. Oke, dihafal dulu ya. Dihafal dulu ya. Oke. Kemudian Kak Hafsah yuk dicoba yuk. Muharram Safar. Mana Kak Hafsahnya? Ya, Yuk dicoba yuk. Muharram. Muharram, Terus. Safar, Oke. Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Oke. Jumadil. Jumadil Awal. Awal, Jumadil Tsani. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Rajab. Yuk. Rajab, Rajab. Nih. Sya'ban. Sya'ban, Ramadan. Ramadan, Syawal. Syawal, Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oke, dihafal ya Kakak Hafsah ya.
Ya. Oke, PR-nya ya. Sekarang Kak Zara Hafizah. Yuk, dicoba. Enggak apa-apa. Mana Kak Zaranya? Raise hand. Muharram, Oke, Muharram, oke. Safar, Mm-mm. Rabiul Awal, Rabiul Rabiul Akhir, Oke, Jumadil Rabi. Awal, Oke, Jumadil Akhir, oke. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhid, Dzulhijjah. ya, Oke, bulan ke-8 apa dari bulan Hijriyah? Kak Zara. bulan Sya'ban. Pintar. Kalau bulan kedua? Bulan kedua, Safar, Oke, bulan ke-11. Zulqa'dah. Zulqa'dah. Ahsanti. Yang belum hafal, dihafalkan. Baik, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih Kak Zara ya. Terima kasih yang lainnya. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa difahami penjelasan Ustazah. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dari Ustazah Vina sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu alam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Abang Roshid bisa difahami, Abang Roshid?